Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kepada kita semua pecinta tajwid Al-Quran. Di sini kita masih melanjutkan judul yang sebelumnya, yaitunya hukum nun sakinah atau berbaris mati dan tanwin. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar izhar halqi ya, lihat link di atas. Sekarang kita teruskan yang nomor 2, yaitunya idgham. Kita sudah biasa yang dengar idgham ini, mungkin ada juga yang belum. Dan sekarang kita lihat idgham ini ada pembahagiannya. Di sini, idgham terbagi kepada dua. Yang pertama, idgham bi gunnah, atau ada juga yang menyebutnya dengan idgham ma'al gunnah. Dan yang kedua, idgham bi ghairil gunnah, ada juga yang menyebutnya dengan idgham bila gunnah. Kita lihat dulu yang pertama di sini. Idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah ini maksudnya memasukkan. Apa yang dimasukkan? Bunyi nun mati atau tanwin dengan secara berdengung apabila bertemu dengan ya, waw, mim, nun. Poinnya adalah bunyi nun mati ini atau bunyi tanwin masuk kepada bunyi ya, masuk kepada bunyi waw, masuk kepada bunyi mim, masuk kepada bunyi nun. Artinya bunyi nun mati tanwin ini hilang. Kalau kita lihat maksud artinya satu-satu kata-kata ini, idgham ini artinya maksud, bini dengan, gunnah dengung, masuk dengan dengung. Kalau ini idgham masuk, ma'ani bersama, gunnah dengung, masuk bersama dengung. Jadi pemahaman kita yang di sini adalah idgham bi gunnah ini memasukkan secara berdengung. Kita lihat contoh. Nah, ini contohnya. Huruf idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah ini ada 4 ya. Ya, nun, mim, waw. Kalau untuk mudah menghafalnya kita sebut dengan yana mau. Yana mau. Mudah menghafalnya. Atau ada juga yang menghafal dengan yau min. Ya pertama, waw kedua, mim ketiga, nun keempat. Yau min. Terserah mana yang mudah kita hafal. Jadi sekarang kita lihat contoh yang pertama ini untuk huruf ya. Yang pertama ini contoh tanwin. Yang ini kedua contoh nun mati. Sekarang kita lihat Al-Baqarah ayat 19. Di sini ada tanwin bertemu dengan ya. Kita lihat ya. Bertemu dengan ya. Bertemu setelah tanwin ya, bukan sebelum. Jadi di sini tanwin bertemu ya. Apa yang dimasukkan tu? Bunyi tanwin ini masuk kepada bunyi ya secara dengung. Menjadi barakuyaj. Barakuyaj. Tanwin hilang. Kalau kita baca seperti ini, barakunyaj, itu belum masuk. Masih terdengar bunyi tanwin. Jadi kita masukkan tanwin kepada ya. Barakuyaj. Bunyi ya ni kena jelas. Barakuyaj'alu. Itulah yang namanya idgham. Idgham ni memasukkan bunyi tanwin kepada huruf idgham. Di sini ya. Barakuyaj. Dengung 2 harakat. Kita lihat contoh nun. Di sini Al-Baqarah ayat 8. Nun mati bertemu dengan ya. Masuk nun kepada ya. Mayyakulu. Dengung 2 harakat. Mayyakulu. Jangan kita baca man yaku. Itu tidak jadi idghamnya walaupun kita buat dengung. Jadi kita baca dengan mayyakulu. Seterusnya contoh nun daripada tanwin dan nun mati. Al-Baqarah ayat 58 dan 48. Kita lihat contohnya. Di sini tanwin bertemu nun. Pada video pertama saya sebutkan bahawa sifat tanwin itu adalah nun mati. Nun mati yang ada pada bacaan tapi tidak ada pada tulisan. Jadi kalaulah tanwin masuk kepada nun, itu bunyinya dah sama-sama nun. Jadi membuat kita mudah jadinya. Jadi kita baca hittatun naghfir. Saya rasa untuk contoh nun ini kita tidak masalah. Karena bunyi tanwin dengan bunyi nun mati ini sama ya. Sama-sama bunyi nun. Hittatun naghfir.
Yang di sini kita hanya perlu untuk buat dengung lagi 2 harakat. Hittatun naghfir. Contoh nun, ini nun mati nun, huruf yang sama sudah bertemu, jadi kita pun saya rasa tidak masalah. Tapi kita harus dengungkan 2 harakat. An-nafsin. An-nafsin, karena bertemu huruf yang sama. Seterusnya, mim. Al-Baqarah ayat 5 dan 23. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada tanwin bertemu mim. Jadi tanwin ni kita tidak baca lagi karena sudah masuk kepada huruf mim, kepada bunyi huruf mim. Menjadi hudammir. Hudammir. Tanwin hilang, masuk kepada bunyi mim. Masuk itulah yang disebut dengan idgham. Hudammir. Ada dengung 2 harakat. Hudammir. Seterusnya, di sini contoh nun pula. Nun mati masuk kepada mim, jadi bunyi nun hilang, yang tinggal bunyi mim. Mimmis. Mimmis. Di sini pun sudah ada contoh tanwin bertemu mim, jadi dua-duanya ada di sini. Bisuratim. Tanwin masuk kepada bunyi mim, bunyi tanwin hilang. Bisuratim mim mithlih. Oke, ini contoh mim. Sekarang contoh huruf waw. Surah Al-Baqarah ayat 19 dan 107. Kita lihat contoh yang pertama daripada tanwin. Ada 2 berdekatan. Ini tanwin bertemu waw. Tanwin kita masukkan kepada bunyi waw. Jadi bunyi tanwin ini hilang. Menjadi zulumatu wa. Zulumatu wa. Tanwin masuk ke waw. Zulumatu wa. Dengung 2 harakat. Sama dengan ini tanwin waw. Wara'du wa. Wara'du wa. Tanwin hilang menjadi masuk ke waw. Kalau kita baca seperti ini, wara'dun wabar, itu idgham belum jadi. Karena sepatutnya kita baca wara'du wabar. Wara'du wabar. Dua. Oke. Kita teruskan. Di sini yang contoh nun, nun bertemu waw menjadi miwa. Miwa. Jangan dibaca minwa. Itu idgham belum jadi. Jadi kita baca seperti miwa. Nun masuk kepada bunyi waw. Sama dengan tanwin waw. Ini contoh yang tadi, tanwin masuk kepada bunyi waw. Waliyiwa. Waliyiwa. Yiwa. Tanwin masuk kepada waw. Kita ulang. Wala nasir. Nun masuk ke waw, tanwin masuk ke waw. Itu yang namanya idgham. Idgham itu artinya masuk. Sekarang kita masuk yang kedua. Idgham tadi kan terbagi 2. Yang pertama idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Sekarang kita masuk kepada pecahan yang keduanya, yaitu idgham bi ghairil gunnah. Ada juga yang sebut dengan idgham bila gunnah. Kalau kita lihat maksudnya, memasukkan bunyi nun mati atau tanwin. Jadi bunyi nun mati tanwin ini masuk dengan tidak berdengung apabila bertemu dengan ro lam. Jadi ini mudah kita hafal. Bisa kita hafal seperti roll atau kita hafal dengan lari. Mana yang mudah saja. Jadi kalau kita lihat di sini maksud katanya, idgham ni adalah masuk, bini dengan, ghairi ni selain, gunnah ni dengung, masuk dengan selain dengung atau masuk tanpa dengung. Seperti itu. Idgham ni masuk, bini dengan, la ni tidak, gunnah dengung, masuk dengan tidak dengung. Jadi daripada arti kata pun kita sudah faham bahawa idgham bila gunnah ini dia masuk tapi tak dengung. Kita lihat contohnya. Di sini contoh untuk lam daripada tanwin dan nun mati.
Al-Baqarah ayat 2 dan 12. Kita lihat contoh tanwin dulu. Al-Baqarah ayat 2, tanwin bertemu dengan lam. Tanwin ni kita hilangkan dan masuk kepada la. Hudallil. 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 Tidak berdengung. Jangan kita baca hudan lil, atau jangan kita baca hudan lil. Tanwinnya masih terdengar. Jadi kita masukkan tanwin ke la. Hudallil. Tak ada dengung. Hudallil muttaqin. Hudallil. Seterusnya contoh nun. Ni nun mati la, nun mati masuk idgham ke la. Jadi tidak dengung ya. Idgham bila gunnah, tak dengung. Killa. Killa. Nun hilang. Killa. Kalau kita baca walakinla, kinla, kalau nunnya masih terdengar itu masih salah. Tapi menjadi killa. Walakilla. Tak dengung di sini. Ini pun sama. Walakilla. Seterusnya, contoh daripada roh, daripada tanwinnya ayat 25 dan daripada nun matinya ayat 26. Kita lihat yang pertama tanwin. Ini tanwin bertemu dengan roh. Tanwin hilang, masuk kepada bunyi roh. Thamaratir riz. Tir-riz. Tir-riz. Tanwin hilang, masuk ke roh. Thamaratir riz. Dan tidak ada dengung di sini. Thamaratir riz. Kita lihat contoh yang kedua daripada nun. Nun masuk ke roh. Mirrab. Mirrab bihim. Nun hilang, masuk ke roh. Mirrab bihim. Dan kita sebenarnya sudah terbantu dengan ada syaddah ini. Sama dengan lam tadi, ada juga syaddah. Mirrab bihim. Jadi itulah penjelasan daripada idgham ini. Idgham ini terbagi dua tadi. Pertama idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Yang kedua adalah idgham bi ghairil gunnah atau idgham bila gunnah. Jadi di sini idgham ni adalah pembahagian daripada hukum nun sakinah atau tanwin. Jadi pada video yang akan datang kita akan belajar yang ketiga, iaitunya iqla. Jadi itu saja, selalulah kita berlatih untuk baca Quran ini dengan bertajwid. Mudah-mudahan kita semakin mantap ilmu tajwidnya dan bacaan kita semakin berkualitas sehingga kita pun mendapatkan pahala yang lebih banyak dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang mahir baca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.